siap melayani Tuhan? Siap dong Kak. Siap memuji Tuhan? Siap. Coba adik-adik di sini shalom. Yang di rumah shalom. Gimana kakak mau tanya dong siapa yang siap sini memuji Tuhan? Yuk, sebelum kita menari buat Tuhan Yesus, kita sama-sama mau siapin hati ya, mau sama-sama sembah Tuhan ya. Oke? Oke, yuk kita mau siapin hatinya. Lihat namanya. Yuk ada yang main-main. Yuk yang di sini, yang di rumah. Yuk kita mau lihat tangannya, matanya ditutup. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami siap Tuhan menyembah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yuk. Kita bersama-sama angkat pujian ini ya. Yuk sama-sama angkat tangannya. Kita bersungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Sama-sama katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih sungguhnya katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami siap menari buat Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, adik-adiknya siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ya bersama Tuhan Yesus. Yuk boleh berdiri. Yang di sini, yang di rumah-rumah, kita mau siap menari buat Tuhan Yesus. Oke, tepuk tangan dong. Saya doa teman yang bilang jangan lelah. Sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja
siap kasih persembahan nih buat Tuhan Yesus. Yuk, kita siapkan persembahannya. Sebelum itu kita mau doa dulu ya. Yuk. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar persembahan yang kami beri bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Sama-sama kita menyanyi ini. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Oke, kita mendengar firman Tuhan. Yuk, kita mau siapin hatinya yuk. Yang siap dengar firman Tuhan, lipat tangannya, matanya ditutup. Kita mau sungguh-sungguh. Adik-adik yuk, kita mau sama-sama angkat ujian ini. Kita mau katakan, sama-sama kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, akan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan Yesus. Yesus, tolonglah aku. Yesus. Yesus, tolonglah aku. Dan selamat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Ayo adik-adik yang ada di sini maupun di rumah-rumah, sungguh-sungguh kita katakan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tidak ada lagi yang lihat kanan kiri atau colek kanan colek kiri. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Syekana kata rawaya syekini tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami hari ini. Kami sehat, kami diberkati karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan, setiap kami mau diberkati dengan firman-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah, Tuhan berkati. Setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu dan jadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin. Oke, adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan yes. Yes. Yang di rumah-rumah juga katakan yes. 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 Oke, yang yes. Hari ini kakak mau
cerita firman Tuhan. Adik-adik, ayo yang masih jauh ke sini. Ayo ke sini. Geser lagi. Ayo Elcio geser. Biar nampak. Oke, yang di rumah-rumah juga harus duduk ya rapi. Oke. Nanti yang bisa baca yang kuat. Siapa yang bisa baca kuat? Jempol. Mantap. Oke, nah hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Judulnya adalah Taat itu sederhana. Wih, coba yang sebelah sini bisa baca? Taat itu sederhana. Iya, yang di rumah bisa baca? Wah, kedengaran yang dari rumah sampai sini ya. Oke. Taat itu sederhana. Siapa yang tahu taat itu apa? Ayo, taat itu apa ya? Makanan ya? Oh, bukan ya. Minuman ya? Oh, bukan ya. Taat itu adalah suatu apa? Perbuatan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Itu taat, patuh namanya. Kalau di simpang jalan itu ada berapa lampu? 3. Warnanya merah, kuning, hijau. Kalau merah, stop. Itu kalau kita nggak taat, kita tabrak lampu merah, kecelakaan kan? Jeder ketemu. Kalau kuning, hati-hati. Kita pelan-pelan kan? Siap-siap. Kalau hijau, boleh jalan. Nah, jadi kalau kita taat, kita pasti akan diberkati. Jadi taat itu sederhana. Arti sederhana itu apa? Gampang. Betul, Andrew. Arti sederhana itu apa lagi? Tidak ribet, tidak susah, gampang. Jadi hari ini firman Tuhannya itu kita dengar dan bisa kita lakukan gampang. Apa ya Kak? Kenapa harus taat itu sederhana? Nah adik-adik, di Alkitab itu ada cerita firman Tuhan di mana apa? Di mana ada kelaparan. Tahu adik-adik kelaparan itu apa? Siapa yang tahu kelaparan itu apa? Mau makan. Kelaparan itu artinya tidak ada makanan, kekeringan, susah. Wah, di negeri itu, di tanah Negeb, ada kelaparan yang sangat besar. Sehingga ada seorang keluarga, satu keluarga itu, bapak ini sama istrinya dan semua keluarganya, rombongannya mau apa? Mengungsi, mau pergi cari makanan tempat yang lain. Kayak adik-adik kalau lapar, pergi ke KFC-nya nggak ada, pergi ke mana lagi? Ke McD mungkin ya kan? Oh, ke McD-nya nggak ada, habis pergi kemana? Restoran yang lain, mungkin bami JM, bami GM, bami apa lah ya kan? Wah, di situ nggak ada semuanya, kelaparan sehingga orangnya apa? Yang darinya gemuk jadi kurus. Aduh, adik-adik, dia nggak ada, mengalami kelaparan, kekeringan yang sangat luar biasa. Wah, bapak ini mau pergi. Waktu bapak ini mau pergi, jeng. Oh, Tuhan Yesus bilang gini, hai kamu keluarga ini nggak boleh pergi dari tanah ini, nggak boleh pergi. Dia mau pergi, rencananya mau pergi ke luar negeri, pergi ke Mesir. Dia mau pergi ke Mesir karena di Mesir dia tahu ada makanan, ada semuanya. Dia mau pergi, tapi Tuhan Yesus bilang apa? No, don't go anywhere. Wow, don't go anywhere. Tinggallah di tempat ini, karena di sini kamu akan aku berkati. Kamu akan diberkati. Ya Tuhan, gimana sih? Kan kau di sini kelaparan. Kenapa aku harus di sini? Wah, adik-adik tahu, akhirnya dia tinggallah di situ. Tapi dia apa? Dia lakukan apa? Siapa nama bapak itu? Namanya dari huruf I. Siapa namanya? Ishak dan Ribka, satu keluarga ini dan semuanya itu apa?
itu tinggal di tanah Filistin, tepatnya di Gerar. Mereka tinggal di situ. Kayak Indonesia ada Jakarta, ada Sumatera. Jakarta cuma satu Jakarta ya? Enggak. Jakarta ada banyak. Jakarta Utara ya kan? Jakarta Barat. Jakarta apa lagi? Timur. Jakarta apa? Selatan. Jakarta Pusat ada 5 kan minimal. Kepulauan Seribu juga itu termasuk DKI Jakarta. Kalau Kalimantan lebih banyak lagi. Sumatera lebih banyak lagi kotanya. Jadi Ishak disuruh Tuhan tinggal di daerah Filistin. Waduh, Tuhan gimana sih, di Filistin nggak ada apa-apanya Tuhan, ya kan? Wah, tapi dia taat. Karena Tuhan tadi sudah berkata. Adik-adik tadi lagu kita kan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kalau Tuhan sudah tolong, pasti bisa nggak adik-adik? Bisa. Ishaknya udahlah, taat aja deh. Tuhan sudah nyuruh. Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana. Don't go anywhere. Wah, akhirnya Ishak itu ngapain? Dia menabur. Lah, kan Tuhan sayang dong. Lagi kelaparan, ngapain gua tabur benih? Ngapain? Harusnya disimpan. Tetapi Tuhan bilang kamu harus menabur. Kalau nggak menabur, bisa menuai nggak? Enggak. Kalau kita petani nggak tanam padi, bisa hasilnya padi nggak? Enggak. Jadi walaupun di masa kesulitan, Ishak tetap menabur. Walaupun mungkin dia sambil menangis. Wah, tapi aku dengar firman Tuhan ini. Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana. Tinggal di sini, menabur maka engkau akan diberkati. Dia tabur. Ishak menabur. Dan Ishak juga tadi kan mengalami apa? Kelaparan dan kekeringan. Itu dia gali sumur. Gali sumur. Waktu zaman bapaknya itu ada sumur, tetapi sudah ditutup orang Filistin. Dia gali lagi. Wah, waktu dia gali, pernah lihat orang gali tanah adik-adik? Ada airnya nggak? Ada. Wah, adik-adik tahu dia gali dan akhirnya dapat air. Tetapi begitu dapat air, aduh, apa yang terjadi? Dapat air. Senang ya? Senang dia. Tetapi adik-adik tahu, wah, orang Filistin gak senang. Weh, enak aja orang asing dapat air suka-sukanya. Wah, adik-adik tahu, dia berantem. Enggak, ini punya saya. Ini sumur punya saya. Wah, kira-kira kalau kita jadi Ishak, kita apa? Kita berantem ya? Enak aja, gua yang gali, lu pula yang menguasai. Wah, itu anak iblis, ya kan? Bener juga adik-adik. Masa kita yang gali, yang punya misalnya Andrew yang gali, yang punya kakak Sisi. Wah, enak aja kakak Sisi gitu ya kan? Nah, tapi begitu Ishak gali, wah, ada airnya. Malah apa? Orang Filistin, warga Gerar itu bilang, no, ini punya kami. Kan ini tanah kami. Wah, Ishaknya ya udah deh, ngalah. Ishaknya mengalah. Dia pergi lagi. Tadi kan di Filistin banyak kotanya. Dia pergi lagi. Sumurnya itu adik-adik tahu dinamai apa? Esek. Artinya tempat berantem. Esek itu artinya tempat berantem. Jadi dia nggak mau berantem. Anak Tuhan nggak boleh berantem. Jadi dia pergi lagi. Dia ngapain? Dia pergi lagi ke kota yang lain. Ding. Mungkin tadi dia di Jakarta Barat pindah ke Jakarta Timur ya kan? Nah, sama di Filistin itu ada tempat. Tadi dia di Gerar, pindahlah dia. Tadi sumurnya di Esek itu yang dia berantem, dia pindah. Udahlah,
biar aja. Yaudah kita gali sana yuk. Ayo dia pergi. Dia gali lagi sumur. Setelah digali ada airnya. Membual. Datang lagi warga di situ. No, ini punya kami. Waduh, capek deh kata siapa? Ishak. Enggak, Ishaknya bilang gini, ya Tuhan gimana sih? Gitu, cuman gitu doang. Dia nggak bilang capek deh. Dia apa? Dia mengalah lagi. Dan dia namai sumur yang kedua Sitnah. Wah, dia namai karena juga tetap berantem. Tadi pertama Esek berantem, yang kedua Sitnah berantem. Akhirnya dia pergi lagi. Dia gali lagi. Wah, di tempat itu adik-adik setelah dia 2 kali mengalah, wah, di tempat itu Tuhan berkati dia. Akhirnya ada waktu dia gali sumur itu, sumur yang ketiga namanya Rehobot. Apa? Rehobot. Sumur yang ketiga dia gali. Wah, adik-adik tahu, dia itu mengalami yang namanya kelonggaran. Gak ada lagi yang bilang, ini sumur saya punya. Oh enggak, dia gali dan dia diberkati. Nama sumur itu adalah Rehobot. Kenapa dia bisa diberkati Tuhan? Karena dia apa? Dia mau mengalah. Tadi yang pertama, walaupun dia capek-capek, dia dibilang punya orang Gerar, dia tetap kasih. Yang kedua juga, akhirnya Tuhan kasih yang ketiga. Dia gali walaupun capek, dia diberkati. Tetapi adik-adik tahu, tiba-tiba itu bangsa, karena Ishak diberkati, itu bangsa jadi apa? Jadi heboh, jadi iri hati, termasuk rajanya namanya Abimelek. Raja orang Filistin dan semua pasukannya itu datang mendatangi Ishak dan keluarganya. Dia bilang gini, "Hei Ishak, kamu udahlah ya, pergi. Pergi dari tempat ini, dari negeriku. Mau pergi kemanapun terserahlah." Wah, Ishaknya pikir, tadi kan Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana, tinggallah di kota Filistin, di tempat ini, maka aku diberkati. Tapi Ishaknya bilang gini, karena dia diusir, dia pergi tempat yang lain. Adik-adik, wah, rajanya bilang gini, gara-gara kenapa disuruh pergi? Karena Ishak makin lama makin diberkati, makin lama makin kaya. Tapi mereka gini, kan aku tadi udah ganggu mereka, aku udah ambil sumurnya, aku udah buat dia susah, tapi dia tetap aja dia mengalah, berbuat baik. Karena apa adik-adik? Tadi dia dengar firman Tuhan. Dia tahu Tuhan bilang, kamu don't go anywhere, tinggallah di Filistin, maka kamu akan diberkati. Menaburlah, maka kamu akan diberkati. Tahu adik-adik? Akhirnya, waduh, dia pergi. Beberapa waktu kemudian, dia itu tiba-tiba, wah, dia pergi lagi ke tanah Betseba. Dia gali lagi sumur. Dia dapat di sumur yang lebih baik. Wah, maka nama sumurnya keempat adalah sumur Seba di kota Betseba. Adik-adik, waktu dia diberkati begitu, udah dijahati, udah diusir sama Abimelek, dia tetap diberkati Tuhan. Adik-adik tahu, tadi rajanya yang jahat tiba-tiba datang. Dia datang sama pasukannya. Dia bilang gini, Ishak, sorry deh, kemarin aku udah jahat, pasukanku juga udah jahat, gembala-gembala di Gerar juga jahat, semua kami jahat. Ternyata aku lihat kamu, rupanya dari jauh dia diawasin adik-adik. Dia diawasi, dia diperhatikan sama Raja Abimelek, bahwa dia itu orang yang diberkati Tuhan. Walaupun dia dijahatin, walaupun dia direcokin, digangguin, karena dia tetap taat sama Tuhan, tidak kemana-mana, cuman pindah-pindah tempat dari kota A ke kota B, kota C, kota D, tapi tetap yang namanya daerah orang
Filistin. Jadi lihat deh, raja itu datang apa? Dia datang itu bilang, wah rajanya datang, aku mau berdamai deh, peace. Wah, langsung bilang apa? Ishak bilang ini, enggak, sorry, tunggu ya, pembalasan saya. Enggak, Ishaknya mau berdamai, karena Ishaknya itu anak Tuhan. Akhirnya raja dan siapa? Dan Ishak dan keluarganya itu berdamai. Adik-adik, jadi dari cerita ini apa yang membuat taat itu sederhana? Tuhan yang membuat? Enggak. Yang pertama yang harus kita lakukan, dengar. Dengar, siapa yang ngomong? Tuhan. Tadi kan Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan sudah ngomong, kita harus taat. Setelah kita dengar, kita ngapain? Cuma dengar aja. Jojai, iya mak. Pio, iya pak. Itu doang? Enggak dong. Cuman jangan dengar doang. Tetapi setelah dengar itu kita harus lakukan. Maka kita akan apa? Akan apa? Diberkati seperti tadi siapa? Hah? Seperti Ishak. Karena Ishak taat. Kata firman Tuhan, ayo adik-adik coba baca. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 13. Apa katanya? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi adik-adik, siapa yang taat kepada perintah itu akan menerima balasannya. Tetapi siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong, apalagi kalau Tuhan ngomong, harus dengar-dengaran. Jangan gak dengar. Jadi siapa yang mau diberkati, angkat tangannya. Ayo yang mau diberkati, katakan, aku mau diberkati. Aku mau diberkati. Caranya harus taat. Karena taat itu apa tadi? Sederhana. Sederhananya dengar dan lakukan. Oke. Nanti ayat hafalnya dihafal ya. Tadi di mana? Amsal 13 ayat 13. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kayak mau Tuhan seperti Ishak yang Tuhan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami mau turuti semua Tuhan perintah-Mu bagi setiap kami. Sehingga menjadi Tuhan setiap kami diberkati. Karena Tuhan melakukan hal yang indah, hal yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak bertempat ini maupun di rumah-rumah. Setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kakak mau kasih tahu pengumuman. Minggu depan jangan lupa kita ada Kids for Jesus setiap hari Minggu, bukan Sabtu lagi. Minggu setelah apa? Ibadah pertama. Sebelum ibadah kedua. Jadi kita ada Kids for Jesus, oke? Oke. Jadi jangan lupa ingat. Oke? Kita akan berdoa. Kita mau tutup ibadah. Ayo, adik-adik yang di rumah-rumah kita mau tutup ibadah. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Kita mau tutup ibadah. Kita mau berdoa bersama. Kita berdoa. Ingat ya, nanti kalau kakak bilang adik-adik berdoa untuk temannya, sebut nama temannya. Nah, adik-adik juga di rumah punya teman, doai, sebut namanya. Kalau nanti kakak bilang, Tuhan kami berdoa buat teman kami namanya, sebut sendiri. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kami boleh Tuhan beribadah hari ini semua karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan memberkati negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, selamatkan negeri kami. Tanah, air, udaranya Tuhan berkati.
Bahkan Tuhan memberkati kota Jakarta, berikan keamanan, ketentraman, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas negeri kami. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Kau berkati damai sejahtera, sukacita-Mu turun atas mereka, kepintaran, hikmat, marifat-Mu, kesehatan daripada surgawi turun atas setiap mereka berlimpah-limpah. Berkati juga papi mami, berkati Tuhan anak-anak-Mu ini, pakai mereka menjadi orang tua yang mendidik anak-anak dalam kebenaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan pemimpin rohani kami, dari Pak Niko, Pak William, Pak Bintarjo, bahkan Pak Freddy, bahkan seluruh Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada Tuhan di GBI Millennium. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, mengirimkan malaikat-Nya berjaga atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak ada bersama dengan kami di mana mereka berada. Engkau berkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedih Kau hiburkan, yang dalam masalah Engkau berikan jalan keluar, yang kekurangan Kau cukupkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman kami Tuhan Engkau berkati, baik yang di Tuhan di sekolah-sekolah, di tempat kami Tuhan les, bahkan di tempat-tempat kami bermain. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami mau pulang Tuhan, rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami. Ayo adik-adik angkat dua tanganmu, arahkan hatiku pada Tuhan, angkat wajahmu, pulanglah dengan damai sejahtera daripada surgawi. Berkat-berkat Tuhan melimpah atas setiap kita mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, yang diberkati bersama-sama. Katakan amin. Shalom teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you.